Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah Sunan Gunung Jati menikahkan Sunan Kalijaga dengan putri dari Syekh Siti Jenar. Ditulis oleh Rahman Prayitno Sodikin, 15 Maret 2022. Perjalanan dakwah Sunan Kalijaga diwarnai pertemuannya dengan Sunan Gunung Jati. Pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Sunan Kalijaga di sebuah masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Sunan Kalijaga ini hingga menikahkan Sunan Kalijaga dengan salah satu putri dari Syekh Siti Jenar. Dikutip portal Majalengka dari Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto tentang cara dakwah Sunan Kalijaga. Babad Demak menuturkan bahwa Raden Syahid putra dari Adipati Wilatikta yang kemudian mendapat gelar Sunan Kalijaga mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijogo. Di dalam naskah Babad Demak dituliskan bahwa Sunan Kalijaga saat itu berdakwah untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama menjalankan dakwahnya, Sunan Kalijaga kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uslah di Pulau Upih, seperti dalam naskah mengatakan. Setelah melakukan uslah ini, Raden Syahid menyandang gelar Sunan Kalijaga karena lulus dalam pertapaannya di pinggir sungai. Diceritakan pula bahwa lama pertapaan yang dilakukan Sunan Kalijaga yaitu selama 3 bulan lebih 10 hari. Laku rohani Raden Syahid diterima Tuhannya. Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Babad Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijogo, Cirebon. Sunan Kalijaga pada awalnya menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan Siti Zainab. Siti Zainab adalah putri dari Syekh Dato' Abdul Jalil yang masyhur dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Menurut sumber yang diyakini penganut Torekot Akmaliyah yang ditulis Agus Sunyoto dalam suluk Walang Sungsang 2004-2005, dari pernikahan tersebut Sunan Kalijaga memiliki 1 orang putra dan 2 orang putri. Sunan Kalijaga mempunyai anak kembar putra dan putri yang diberi nama Watiswara dan Watiswari. Dan kemudian Sunan Kalijaga mempunyai 1 orang putri lagi yang diberi nama Ratu Campaka. Sedangkan menurut Babad Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijaga di Cirebon memiliki 3 putra, yaitu 1 putra dan 2 putri. Putra-putri Sunan Kalijaga yaitu bernama Raden Sangit, Dewi Rokiah, dan Dewi Rufiah. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan tak jarang Sunan Kalijaga sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi. Hal ini sebagaimana dicatat dalam sejarah Banten rantai-rantai yang dikutip Husain Joyodiningrat dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten 1983 sebagai berikut. Seperti wali-wali lain dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang.
Pertunjukan wayang saat itu sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuan Sunan Kalijogo yang menakjubkan sebagai dalang yang sangat ahli dalam melakonkan kisah wayang, Sunan Kalijogo selama berdakwah di Jawa bagian barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijogo dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sidobrangti. Di daerah Tegal, Sunan Kalijogo dikenal sebagai dalang Barongan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijogo dikenal sebagai dalang Topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit, Sunan Kalijogo dikenal sebagai dalang dengan nama Ki Unehan. Selain kelihayan Sunan Kalijogo dalam menjadi dalang, Sunan Kalijogo juga menciptakan tokoh-tokoh cerita dalam wayang. Sehingga setiap pertunjukan Sunan Kalijogo dalam menjadi dalang menjadi sangat menarik. Sunan Kalijogo memunculkan tokoh-tokoh kuno Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togog, dan Bilung sebagai Punokawan. Punokawan sendiri menjadi tokoh wayang yang mengabdi kepada para ksatria, yang kesaktian Punokawan ini melebihi dewa-dewa. Itulah sekilas sejarah tentang Sunan Kalijogo yang berdakwah dalam menyebarkan Islam dan menggunakan kesenian sebagai sarana untuk mengajak masyarakat agar mau masuk Islam. Demikian sekilas kisah Sunan Gunung Jati menikahkan Sunan Kalijogo dengan putri dari Syekh Siti Jenar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.